Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Dial Syafana dengan NIM D1012110006 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yaitu mengenai strategi pemerintah dalam pengawasan izin trayek angkutan kota atau angkot di Makassar. Berikut merupakan dosen pengampu dari mata kuliah Perencanaan Transportasi. Yang pertama ada Prof. Dr. Ing Muhammad Yamin Jinca, MSTR. Kemudian ada Ibu Dr. Tej Yasinta Kumala Dewi, STMIP. Dan yang terakhir ada Dr. Ing Feni Veronica Natalia, STMT. Untuk pembahasan pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, angkutan kota ini merupakan transportasi umum yang mengangkut 6 sampai 8 orang dengan trayek yang sudah ditentukan. Dan setiap angkutan kota ini harus memiliki izin trayek karena izin trayek ini merupakan persyaratan utama dalam hal operasional angkutan darat. Dan apabila angkutan kota tersebut tidak memiliki izin trayek, maka mereka tidak bisa beroperasi di jalanan. Untuk pedoman, saya mengambil yang pertama dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dengan trayek. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Masuk ke pembahasan utama yaitu bagaimana strategi pemerintah dalam pengawasan izin trayek angkutan kota atau angkot. Pertama-tama, pengawasan ini merupakan salah satu hal penting dan keberhasilan dari suatu pengawasan ini tidak hanya didukung dari prosedur pengawasannya saja, melainkan juga kemampuan para pelaku pengawasan dalam melakukan setiap kegiatan pengawasan itu. Untuk pelaku pengawasan itu sendiri terdiri dari Dinas Perhubungan yang bersama dengan organisasi angkutan darat yang berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang menangani jaringan trayek. Kemudian pelaku pengawasan ini melakukan pendataan dan pengawasan langsung ke lapangan. Namun untuk Dinas Perhubungan sendiri tidak langsung turun ke lapangan, melainkan organisasi angkutan darat dan perusahaanlah yang langsung turun ke lapangan. Kemudian untuk SOP pengawasannya itu sendiri, yang pertama itu melakukan uji coba KIR atau kartu izin registrasi yang dilakukan per 6 bulan sekali dengan memeriksa kelayakan kendaraan dan memeriksa izin trayek beserta berkas lainnya. Kemudian pelaksanaan ini itu dilakukan fleksibel atau tidak jadwalnya jadwal pengawasannya tidak tetap. Kemudian masuk ke faktor pendukung dan penghambat pengawasan trayek di Makassar. Untuk faktor pendukungnya sendiri, yang pertama itu komunikasi internal sudah baik karena Dinas Perhubungan itu berkomunikasi aktif baik secara personal maupun bidang. Dan ketika terdapat masalah atau ingin mengerjakan tugas dari masing-masing bidang, sebelum itu mereka itu melakukan rapat internal agar pekerjaan dan rencana yang akan dilakukan itu terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang mereka targetkan. Kemudian tingkat kesadaran pelaku pengawasan itu sangat baik, baik dari organisasi angkutan darat maupun dari perusahaan-perusahaannya. Dan yang terakhir, komunikasi eksternalnya pun sudah baik karena Dinas Perhubungan itu akan selalu berkomunikasi dengan pihak kepolisian ketika ingin melakukan pengendalian atau pengawasan. Dan yang terakhir adalah faktor penghambat dari pengawasan trayek di Makassar ini. Yang pertama, kurangnya kesadaran para pengemudi angkot. Biasanya para pengemudi angkot ini telat melakukan perpanjang izin trayek karena dana yang diberikan itu sangat rendah sehingga mereka malas untuk melakukan perpanjangan trayek. Dan yang kedua, kurangnya komunikasi dengan perusahaan karena ketika kendaraan angkutan kota itu memiliki masalah, pihak perusahaan itu tidak melaporkan permasalahan tersebut karena Dinas Perhubungan ini berkeinginan bahwa ketika pada angkutan kota mempunyai penyimpangan, maka itu harus dilaporkan dengan cepat sehingga dapat diproses. Namun dari perusahaan tidak melaporkannya dengan cepat ke Dinas Perhubungan. Dan yang terakhir, tidak ada dana dari Dinas Perhubungan sehingga
para perusahaan itu melakukan pengumpulan dana mereka secara personal. Baik, cukup sekian. Berikut referensi yang saya ambil dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.